Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu kembali untuk ngaji hadis Nabi setelah pandemi membuat jarak antara kita gitu. Karena ingat saya itu terakhir ada pandemi itu jadwal saya kesini tapi ada PPKM dulu yang pertama, PSBB. Hari ini ternyata kemarin sudah was-was jadwalnya kena PPKM, tapi alhamdulillah tidak jadi saya bisa ke Pekalongan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pagi hari ini tentang bimbingan Nabi dalam hidup bertetangga. Jadi hadis-hadis yang saya himpun di dalamnya adalah hadis-hadis yang membicarakan soal tetangga. Apa itu tetangga? Itu kalau dalam bahasa Arabnya jar, jiwar, itu jiron. Makanya sering kita dengar negara jiran. Nah, itu negara jiran itu dari jiron berarti negara tetangga, tapi biasanya membatasi diri pada Malaysia. Mestinya negara tetangga kita itu ya Malaysia, Brunei. Sekarang malah tambah Timur, apalagi pokoknya Papua Nugini. Nah, itu semuanya negara jiran. Nah, mungkin karena negara-negara ini tidak Islami maka tidak disebut jiran, karena bahasa jiran itu bahasa Arab itu mesti Islam, padahal tidak mesti. Nah, Arab Libanon itu ya banyak Kristennya gitu ya. Jadi ada banyak Kristennya. Nah, yang lebih dekat justru bahasa orang Jawa, ya jer, bukan jar tapi jejer. Itu maksudnya tonggo, berdekatan, jejeran. Nah, kan orang Jawa itu kan biasa begitu, makdek itu biasanya deg-degan, nah, gitu. Iya kan gitu. Jane ya mau ngos tapi ngos-ngosan, nah, itu orang Jawa itu kan. Tapi dibalen-baleni. Nah, itu orang Jawa. Oleh karena itu istilah tetangga itu dalam bahasa Arabnya jar, justru yang biasa menggunakan agak dekat orang Jawa, jejer. Nah, jejere sopo itu berarti ngadopsi dari bahasa Arab itu jejer. Nah, kita sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari itu jejer dengan siapapun. Duduk aja itu, tonggomu siapa Pak? Nah, itu takkan ini jejer tonggo nih. Bukan tonggo yang di rumah. Nanti ada tetangga yang lebih luas lagi, rumah dengan rumah yang lain. Maka tetangga rumah. Kalau saya bilang tetanggamu sebelah itu siapa gitu. Nah, itu maksudnya adalah orang yang duduk di sebelahnya. Tapi kalau tetangga rumahmu, tetangga desamu, tetangga provinsimu, nah, tetangga negaramu, nah itu lebih luas lagi. Tetapi ada kedekatan di sana. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita membicarakan tentang hidup bertetangga ini? Hadis yang pertama dikutip oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Sa'ad bin Abi Waqqas.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adati bani Adam salasah, yang membahagiakan anak Adam atau manusia itu ada tiga. Wa min siqwati bani Adam salasah, sing bikin susah menungso ya telu. Sing nyenengke wong iki ana telu, sing nyusahke wong ya ana telu. Min sa'adati bani Adam, yang membahagiakan, membuat bahagia orang itu, satu, almar'atus sholihah, istri yang solehah. Ini karena yang diajak bicara adalah suami, lanang, maka pasangan. Coba yang diajak bicara Rasulullah itu perempuan, ya ar-rajulus sholih, sing nyenengke wong wedok iku ya lek bojone sing soleh. Nah, jadi sama jangan nuntut punya istri solehah sementara sampean tukang keplek terus. Nah, gitu. Jadi pasang togel terus ngarep-ngarep donga ben duwe bojo sing solehah, itu kurang pas. Sing solehah ya ora gelem, milih ya sing soleh gitu loh. Makanya untuk menuntut seseorang atau seseorang menuntut punya pasangan yang soleha, ya dia menata diri ben pantes karo sing soleha mau ya dadi sing soleh. Demikian pula sebaliknya, istri yang soleha berharap mendapatkan suami-suami yang soleh. Nah ini jadi niku sing paling penak niku Pak. Jadi duwe bojo sing soleha. Ora sing ayu malah susah. Ya. Arep metuno wae pamit sik. Wedi dilirik wong kan gitu lek salehah. Tapi lek sing salehah mau cantik, mau hartawan, tenang gitu. Sing insyaallah tetap salehah. Nah itu. Karena duwe bojo ayu iki yo suatu saat luntur ayune, ora bakal ayu terus gitu. Iya, makanya yang paling awet duwe bojo elek gitu. Karena mulai awal elek sampai akhir ya tetap elek. Duwe bojo ayu itu mesti suatu saat hilang ayune. Duwe bojo sugih ya ngono. Jadi ini sing nentremke ati lek duwe bojo sing soleh. Ya, delenang diwe aman. Lek bojone soleha niku lunga nang ndi arisan apa blonjo niku tenang. Nah, tapi lek bojone rak soleh, rak soleha, alamat pemane wayu, was ora soleha. Yo ojo-ojo nek sing jemput liya, was pikirane kacau balau, tidak membuat bahagia. Nah, yang kedua kata Rasulullah yang membuat orang bahagia itu wal maskanus soleh, tempat tinggal yang soleh, yang cocok. Nah, bukan rumah mewah, apalagi rumah tingkat 5 gitu, sing nggone mek wong loro, itu mesti rak bahagia. Ya, oh bayangke ono klotak nang lantai 5, ora iso turu sing nang lantai 1. Gitu. Karena bukan tempat tinggal yang cocok. Nah, maka rumah yang paling tenang dan disebut di sini sebagai rumah tinggal yang soleh itu yang cocok untuk di tempat tinggali, ya, bagaimanapun keadaannya. Nah, jadi kalau kemudian rumah ini menjadi tumpuan kembalinya semua anggota rumah, ada masalah di luar pinginnya balik ke rumah, berarti rumahnya rumah yang soleh. Tapi kalau pergi ke kantor rak balik-balik, itu berarti rumahnya enggak soleh, itu mesti ono masalah. Atau justru sudah ada di rumah pinginnya keluar karena rumahnya sumpek, walaupun lantainya banyak, kamarnya banyak, enggak betah. Ya, maka bagaimana menciptakan rumah tempat tinggal kita itu soleh, cocok untuk ditinggali. Nah itu penting. Dan yang ketiga wal markabus soleh, dan kendaraan yang soleh.
kendaraan yang cocok. Nah, seringkali kita mendengar kata soleh itu hanya untuk orang, tapi di hadis ini Nabi menyebut wal maskanus soleh wal markabus soleh, kendaraan sing soleh. Jadi kendaraan yang soleh itu kendaraan sing cocok. Nah, gitu. Jadi bukan yang mewah. Sampai omahe pucuk gunung, urung ana dalan aspalan, tukune Mercy. Ora cocok, nyurung terus mlebu bletok. Bletok napa Pak lek ten mriki Pak? Tanah sing gembur niku napa lek kanane? Nah, kalau becek itu loh apa namanya? Kalau tempat saya itu bletok. Wong wetanan bletokan. Nah itu. Ya. Ya kendaraan yang cocok itu ya untuk saat itu ya naik kebo. Nah, maka tuku kebo sing kerone rega-regane sing kuat iso ditunggangi wedok itu. Nah, itu namanya kendaraan yang cocok. Iya. Jelas-jelas kantornya di Kalimantan Ujung, rumahnya di Pekalongan. Tuku Mercy, ndak cocok. Tukune kapal, speedboat, dari si santrot, nah irono mak. Nah, cocoknya itu namanya kendaraan yang cocok. Dua kendaraan apik tapi nyurung terus ya jenenge mong apik barangnya enggak cocok. Baik. Nah, di dalam hadis yang lain ada tambahannya di sana. Wal jarus soleh, tetangga sing soleh, sing cocok. Duwe tangga lek ora saleh iki ya was-wasi ya. Krungu-krungu tanggane iki ya residivis, tukang pemerkosa, ninggal bojo ora aman. Pingine ndang balik, itu ora saleh. Tapi kalau tetangga saleh, rumah lupa tidak dikunci, aman-aman kan gitu. Nah, gitu. Istrinya sendirian atau anak-anak perempuannya sendirian aman. Karena tetangganya juga tetangga yang soleh, semuanya melindungi. Makanya sampean beli rumah itu tidak semata-mata beli rumah, tapi juga beli lingkungan tetangga. Makanya kalau di lingkungan yang bagus, aman, insya Allah ya rodok larang sithik kan gitu. Sampean gelem beli rumah murah banget, tapi situ pembunuh, perampok, tukang pemerkosa sebelah, silahkanlah. Yakin ra aman kan itu. Maka beli rumah juga beli lingkungan. Nah itu. Nah sebaliknya wa min sikwati bani Adam, yang membuat derita anak manusia itu kalau almar'atu su, bojone nakal. Gitu ya. Bu lanange mbok wedoke lah. Tapi kalau di sini konteksnya istri yang nakal. Wah niku membuat loro hati terus gitu ya. Nah, ngerti-ngerti duit entek. Nah, ternyata onlinean. Iya semua barang online, tuku online. Biasanya. Tidak apa-apa sih kalau ada izinnya. Nah, lek sing nakal ya repot. Wal maskanusu, tempat tinggal yang buruk seperti yang saya ceritakan tadi. Wal markabusu, kendaraan yang buruk ya. Dan yang terakhir tadi ketambahan satu, wal jarusu, tetangga yang buruk. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita melihat hadis-hadis tentang bagaimana relasi bertetangga, sekarang kita ingin tahu batasane tangga niku napa. Dalam hadis Nabi ada isyarat tentang hal itu. Yang pertama, kalau tetangga rumah itu yang disebut tetangga adalah yang berdekatan rumahnya dan lingkupnya itu kalau di masyarakat kita sudah agak jelas, gimana? Makanya disebut rukun tetangga. Nah, itu sebenarnya sangat jelas. Jadi RT itulah tetangga kita kalau konteks pemerintahan di kampung atau di desa itu. Kalau sudah lebih jauh berarti RT tetangga, nah, sudah tetangga yang lain, satu RW dan lain sebagainya. Tapi kalau yang disebut
Tetangga itu adalah yang rumahnya berhimpitan satu sama lain, kemudian di konteks kampung kita sudah dikenal dengan rukun tetangga, walaupun tidak pernah rukun ya, itu tetangga rukun. Biasanya cedekan ini padu karena lebih dekat. Semakin kita lebih kenal itu biasanya semakin resiko clash itu ada. Saman pernah clash karo penumpang angkot gitu? Enggak pernah, karena enggak terlalu kenal. Iya, tapi coba lewes kenal banget. Sandingannya waga. Kita enggak mau aku. Karena sudah tahu jeru-jeruannya dalamnya. Nah, apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala jarud dar, tetangga rumah, ahad kubidar min ghairihi, itu lebih berhak atas rumahmu itu dari yang lainnya. Apa maknanya ini? Jadi tetangga rumah itu lebih berhak atas rumah sampean daripada orang lain. Artinya gini Pak, di hadis lain ternyata ada nasihat Nabi terkait dengan orang yang mau menjual rumahnya. Jadi kalau ada seseorang itu mau jual rumah, tetanggamu itu lebih berhak terlebih dahulu, minimal diberitahu. Nah, karena nanti yang akan jadi tetangga berikutnya dia, sampai sudah meninggalkan tempat itu, dia berhak mendapatkan rasa nyaman, rasa aman. Kalau sampean sekedar menjual tanpa sepengetahuan tetangganya, tiba-tiba yang membeli itu adalah ya tadi maaf, misalnya orang yang jahat, orang yang nakal, itu sampean meninggalkan kehidupan yang tidak baik di tetangga itu. Tapi kalau dilaporkan dulu kepada tetangga kita, walaupun mungkin dia tidak bisa beli rumah kita, minimal dia bisa woro-woro terhadap yang dikenal oleh dia. Mas, mau beli tempat saya, nanti bisa jadi bertetangga dengan saya, masih bisa. Betapa Rasulullah mengajarkan perlindungan terhadap keluarga begitu rupa. Nah, jadi berhak diberitahu terlebih dahulu. Jadi jarudar ahakku biddar, lebih berhak atas rumah tetangga itu. Nah, ini pendidikan buat kita. Jadi bagaimana kita mau meninggalkan satu kampung itu, tetap meninggalkan sesuatu yang nentremke tetangga yang ada di sekitar kita. Nah, seringkali kita kan kecolongan toh Pak, tiba-tiba ada orang kos tapi nggak jelas sumbernya dari mana, nggak pernah keluar, tiba-tiba digeruduk oleh Densus misalnya, ternyata di dalam bikin pertemuan khusus dan lain sebagainya. Udah kan jadi repot. Nah, oleh karena itu gerakan kenalilah tetanggamu itu bagus. Yang kedua, 2 kali 24 jam tinggal di satu kampung itu ya harus ada laporan supaya ya masyarakat yang ada di sekitar itu yang sudah adem ayem tidak terganggu oleh datangnya person baru. Yang kedua Bapak Ibu, jadi itu tetangga rumah karena berhimpitan. Kalau ditanya suatu saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innali jaraini, saya punya tetangga 2 ya Rasul, fa ila ayyihima uhdiya, kepada siapa aku memberi hadiah sementara saya hanya punya 1 ini, ibaratnya gitu. Punya 2 tetangga, dia pingin bagi-bagi tapi terbatas, hanya 1. Qala aqrabuhuma minka baban, simple ya, carilah yang paling berdekatan pintumu dengan pintu dia. Nah, yang dimaksud di sini pintu depan Pak, karena rumah kita itu kan banyak pintu, samping ono, mburi ono kan gitu. Nah, jadi pintu utama di mana kita lalu lalang masuk, pulang dari jalan-jalan bawa duren, pintu depan sing ketok iki ya aja sampai mong delok kulite tok ngono lho.
pemone mambune. Nah, itu harus betapa Nabi ajarkan kita tepos liro. Apa namanya kalau orang Jawa itu tepos liro. Nah, jadi ya minimal ojo punggene lah mau siji. Ya diberi barang satu baris atau mana. Tapi kalau mau istilahnya tidak ingin berbagi dalam konteks karena terbatas, habiskan di tempat saja nanti pulang, daripada bawa pulang hanya membuat derita tetangga. Ya. Ayo bayangkan Bapak Ibu kalau di rumah kita pulang bawa duren, tidak memberi, kebetulan anaknya itu rewelan, kalau lihat duren pengen duren, ora nyengsarake wong tuane, pokoke duren, pokoke duren. Pak gara-gara Pak Hasan mau pulang bawa duren, was parah ya anakku, tadi nangis, arep jaluk ora enak, gitu. Bikin keluarga orang lain tidak nyaman. Nah itu bagaimana kita menciptakan tepos liro. Tetapi di hadis yang lain Nabi pernah menyebut tetangga itu ukurannya suara. Contohnya hadis riwayat Ali, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada nilai sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga masjid. Qala Tsauri fi hadisi kila li Ali wa man jarul hadis. Jarul masjid. Siapa yang dimaksud dengan tetangganya masjid itu? Qala man sami'an nida, yang mendengar seruan azannya masjid itu. Ini kalau masjid di sini pakai pengeras suara, tetangga masjidnya luas itu. Nah, ini bayangkan dulu zaman Nabi orang ono pengeras suara. Nah, sing ngadan wonge rodok sepuh sisan. Suara ada ya, itulah masjid. Makanya dulu sebagian ulama berpandangan ukurannya subuh di tengah keheningan. Ada suara adzan, kita mendengar padahal tanpa pengeras, maka kita bagian dari tetangga masjid tersebut. Nah, maka sampai Nabi mengatakan tidak ada nilainya sholatmu jadi tetangga masjid tapi tidak di masjid. Wis wong ya dengar. Maka dulu kan ada orang buta yang sempat bertanya kepada Rasulullah, apakah saya boleh tidak ke masjid ya Rasul? Karena saya ini buta. Ya, pertama ya, tapi kemudian Nabi sebentar, hal sami'an nida, kamu mendengar seruan adzan itu, artinya sangat dekat gitu loh. Suara itu bisa dijangkau dan terdeteksi dari mana. Biasanya dia keluyuran ke pasar, kemana gitu akhirnya. Dengar, ya datangi. Itu kata Rasulullah, datangi. Nah, maka cakupan tetangga itu cukup bisa sempit, bisa luas. Dan alhamdulillah minimal kalau di pemerintahan kita ada RT, ada RW dan seterusnya, sehingga kita tahu batas-batas tetangga itu. Dan kita rata-rata dengan RT tetangga wis terlalu akur lah. Apalagi kalau 17-an bertanding mesti jadi lawan. Jadi dengan RT tetangga. Baik Bapak Ibu rahimakumullah,